Jamaah rahimakumullah, telah kita simak apa yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Abuya Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badrul Zaman. Semoga beliau keluarga sehat, panjang umur, penuh berkah sehingga bisa membagikan ilmunya kepada kita. Di situ jelas-jelas bahwa seseorang yang mau berusaha dengan sungguh-sungguh, dia bekerja dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan memberikan berkah dunia akhirat. Lalu di situ kita jelas mengetahui dari apa yang disampaikan oleh guru kita bahwa orang-orang yang selalu mengandalkan bansos, mohon maaf ya, kulil haqqa walakana murad, mengandalkan bansos, macet, bansos, BLT, ya, itu dikhawatirkan jiwanya akan menjadi kerdil, ya, akan menjadi kerdil karena dia dikhawatirkan akan menghamba kepada orang yang memberikan bantuan tersebut, ya. Juga berbahaya bagi yang memberikan bantuan tersebut, dikhawatirkan dia akan mentuankan dirinya sendiri. Dia menjadikan dirinya sebagai tuan, itu menggelincirkan kepada kesombongan dan ketakaburan. Ya, semoga negeri kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga Allah berikan berkah negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, di sini jelas bahwa meminta bantuan itu boleh, bukannya nggak boleh, ya. Dalam keadaan tertentu yang memang dia susah, dia benar-benar miskin, ya kita harus bantu, ya. Mungkin ada keluarganya sakit, dia keuangannya terbatas, bantuin dia semampunya kita. Mungkin dia ada pembiayaan yang lain, dia benar-benar nggak mampu, perlu dibantu, bantu dia. Nah, di sini bedakan bisnis pengemis dengan orang yang memberi, yang memerlukan bantuan. Sekarang itu banyak orang berbisnis, bisnisnya apa? Pengemis. Iya. Bisnisnya itu pengemis, berdiri juga nih. Bisnisnya mengemis, pakai pakaian seragam pengemis, datang dari jauh-jauh dia pergi ke Jakarta, ya pakai seragam ngemis, dia udah berbisnis begini. Itu bisnis bukan karena dia lapar, ya. Setelah selesai bisnisnya dia dapat duit cukup banyak, dia masuk ke tempat yang dirasa aman, seragamnya ganti, seragam pengemisnya dikantongin, dia pulang. Di rumahnya ternyata rumahnya cukup baik, ada TV-nya, ada macam-macamnya. Dan kita suka mendengar berita itu digeledah oleh aparat, ternyata dia di kantongnya, di bajunya ada duit puluhan juta. Dan jamaah tentunya pada mendengar itu karena di TV itu berulang-ulang, ya. Nah, bahaya sekarang yang kita lihat itu orang yang menerima BLT, bansos, kita lihat dia masih mampu-mampu juga. Sebagian itu kelihatan dari pakaiannya, ya. Pakaiannya, dia kayaknya pakaiannya bukan pakaian 1.000-2.000, ya. Dia pakaiannya lebih. Nah, semoga Allah tolong tidak seperti itu lagi. Amin. Nah, jamaah yang di sini harus rajin bekerja. Harus rajin bekerja. Dan memang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hufatil jannah bil makarih wa hufatin nar bis syahawat. Jalan menuju ke surga itu diliputi oleh banyak halangan dan rintangan. Jalan menuju ke neraka itu diikuti oleh syahwat. Syahwat itu macam-macam. Syahwat maksiat, sombong, ubud dunia, dan lain sebagainya. Itu sudah biasa.
Dan satu lagi, orang yang kita anggap dia pas-pasan, mungkin kita anggap dia nggak cerdas. Ini yang saya pengen tanyakan pada guru kita. Beliau sudah menjawab fikih bab Rasulullah SAW yang tadi, yang minggu lalu kita sampaikan. Nah berikutnya tolong Pak Kiai, antum mungkin bisa menemukan kenapa itu kadang-kadang orang kelihatannya dia cenderung agak blow on atau agak dungu, tapi dia tiba-tiba berbuat jahat menjadi pintar. Iya, dia pintar dalam kejahatan. Iya, misalnya kalau dia kerja benar-benar diomongin begini, dia nggak mudeng-mudeng, nggak ngerti-ngerti. Iya, tapi begitu melakukan kejahatan kita terkaget-kaget, ternyata dia pintar dalam kejahatan itu. Apa yang menjadi sebab itu Pak Kiai? Tolong dibahas berikutnya. Ya, jamaah tentu suka memahami bahasa ini. Ya, kita ngomong aja sama satu, ya kita berbuat baik, susah bener. Ya, susah. Tapi ketika berbuat jahat, pinternya bukan main. Ya, tiba-tiba dia menjadi orang pandai, bodohnya hilang. Tapi ketika dalam kebaikan dia menjadi orang yang bodoh. Suka menjumpai demikian nggak? Sering. Sekarang banyak. Nah, sekarang masalah itu kalau kita nggak hati-hati, nanti kuburan kita sendiri-sendiri. Resiko ditanggung sendiri-sendiri. Bukan ditanggung oleh siapapun juga, ditanggung sendiri-sendiri. Di dunia saja kita mesti ingat, masih dalam satu rumah saja, kadang-kadang kita manggil anak, manggil istri, kadang-kadang juga susah. Benar nggak? Apa sebabnya dia nggak dengar? Apa sebabnya dia lagi main handphone? Apa sebabnya dia berada di ruangan yang terpisah? Nah, dia nggak dengar, kita perlu bantuan, prosesnya agak lama. Nah, suka ngalamin gitu nggak? Hah? Iya, kadang anak dipanggil begitu juga. Nah, bagaimana kalau udah di kuburan? Masih di dunia aja serumah seperti itu, bagaimana kalau di kuburan? Teriak-teriak dapat azab kubur, siapa yang mau mendengar? Siapa yang mau peduli? Gak ada yang peduli, itu cuma dua, Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selagi kita masih ada umur, kita harus setia kepada Allah 100. Ya, Tuhan kita adalah dua. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kedua, Allah perintahkan dalam Al-Quran berkali-kali, itu ayatnya beliau yang hafal tentunya. Atiullah wa atiur Rasulullah. Perintah Allah. Ya. Nah, demikian jamaah. Insya Allah kita sholat isya. Ini saya dapat informasi katanya jamaah sekarang sholat isyanya nggak mau baca Al-Kahfi lagi, bener nggak? Hah? Bener apa enggak? Ya, saya dengar begitu mau naik kelas menjadi surah Al-Baqarah full. Wah, subhanallah, mantap. Ya itu kan cuma begitu doang, yang ngomong juga ya pinggangnya sakit ditahan juga. Ya tapi nggak kuat ya. Nanti di rumah aja sambil duduk. Baiklah. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.